Assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Gimana kabarnya? Sehat, Bu Dewi? Alhamdulillah baik nih Pak. Iya. Ada apa, Bu? Nih, tumbenan. Ter Iya Pak, saya apa? boleh minta Hubungi. waktunya ya? Boleh, Bu, boleh, boleh, sangat boleh. Ya, Ya. jadi ada yang mau saya ceritakan ini Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh iya, ada ada apa, Bu? Sebetulnya di kelas Ibu sampai mau bercerita ke saya nih. Nah, Eh, jadi gini ya Pak ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang antusias sekali ya dalam menerima pembelajaran dari saya. iya. Kemudian selain itu juga murid murid-murid saya itu apa ya, ketika mengerjakan tugas itu mereka hanya setengahnya atau 50% saja yang mengerjakan, gitu sih, Pak. Oh iya. Mhm, Gitu, Bu, permasalahannya seperti itu. iya. Nah, sebetulnya nanti dari percakapan atau pembicaraan kita ini, apa sih yang nanti Bu Dewi harapkan hasilnya dari percakapan kita ini, Bu? Saya mengharapkan adanya solusi sih ya, Pak, ya, dari Iya, permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar gitu, Pak, ya. terutama tadi mungkin ya dari antusias dan apa pengerjaan tugas yang baru 50% itu, Bu, ya? Iya, Mhm. betul, Pak. Ya, menurut Ibu nih, kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran di kelas bersama Bu Dewi nih, Bu? Apa ya, Pak, ya, kalau yang saya ingat kembali ya, Pak, Iya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. iya, Kemudian, terlalu monoton mungkin ya, Pak, ya. mhm, Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, sepertinya begitu, Pak. Kemudian selalu bercerita di depan murid-murid saya itu. Yang iya, keduanya, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sepertinya ketika pembelajaran itu hanya berpusat pada guru mungkin ya Pak ya, seperti itu. oh iya, Bu, iya, iya, saya paham permasalahan Ibu. Kira-kira, eee, apa saja yang dapat membuat murid Ibu menjadi antusias nih dalam belajar? Kalau tadi Bu Dewi merasa dalam pembelajarannya kurang antusias, kemudian dalam pengerjaan tugasnya juga belum sepenuhnya mengerjakan. Kira-kira apa yang nantinya bisa membuat, murid-murid Ibu antusias kembali dalam belajar nih, Bu? Menurut saya, apa ya Pak, mungkin murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton tentunya ya, tidak Iya, membosankan juga, menarik, dan interaktif. Bisa juga mungkin dengan penggunaan teknologi, variasi dalam metode pengajaran, atau proyek-proyek kreatif, serta memberi ruang bagi partisipasi mereka sih ya, partisipasi aktif mereka, mungkin seperti itu. iya, itu sebuah ide bagus ya, Bu, ya. Saya sependapat dengan Bu Dewi ini. Lalu menurut Ibu, kira-kira hal apa saja yang bisa membuat, murid-murid Ibu asik, kemudian tidak bosan juga dalam pembelajaran? Kira-kira apa, Bu, yang bisa dilakukan, Bu? Menurut saya, kira-kira pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Pak ya. Mhm, Kemudian baik, baik. mungkin murid diminta untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran,
bisa dengan adanya ice breaking mungkin ya, Pak? Iya Atau iya. misalkan games juga supaya pembelajaran itu lebih menarik. Nah, ide yang bagus, Bu. Ice breaking, kemudian games itu ya. Lalu mengenai tugas nih, Bu, Iya. yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga mereka, kurang antusias nih dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak gitu ya. Iya iya, Bu, iya. Heeh, Dan mungkin juga banyak, isinya banyak tentang pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam kepada mereka, sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan dalam pembelajaran, mungkin ya seperti itu. ya, bagus sudah teridentifikasi ya sebetulnya nih. Nanti, Iya. kalau boleh tahu nih, Bu, nih, Ibu dalam pembelajaran di kelas ini menggunakan sumber belajar apa saja ya yang sudah digunakan nih oleh Ibu dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Kak. Oh, baik baik ya. Kemudian, sumber belajar lain, Bu, selain tadi, apa, buku teks yang sudah ada yang tersedia perpustakaan, adakah sumber belajar lain, Bu, selain buku teks tersebut yang suka digunakan oleh Ibu? Saya pikir sih banyak ya, Pak, ya, sumber belajarnya. Mungkin bisa dari YouTube, dari artikel blog juga, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga, menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak, ya. Misalnya seperti TikTok mungkin? Wah, luar biasa, Bu, ya. TikTok, termasuk juga Reel IG anak-anak ya, sekarang banyak ya, banyak Oh iya, menggandrungi itu, mungkin mereka akan lebih menarik mungkin. Nah ini, memang tadi betul sekali Bu Dewi ya, saya yakin mungkin, dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi sudah Ibu sebutkan, eee, murid-murid mungkin bisa jadi lebih antusias nih dalam pembelajaran. Kemudian setelah tadi teridentifikasi nih Bu permasalahannya, kemudian hal-hal yang ingin Ibu laksanakan atau yang sudah Ibu rencanakan nih, kira-kira rencana untuk, penyelesaian dari permasalahan yang memang tadi sudah Ibu hadapi, kira-kira seperti apa nih Bu? eee, rencananya ya, apa ya, Pak, mungkin yang pertama saya bisa merancang pembelajaran yang mengasihkan Ya, dengan bagus. menggunakan tadi ya, metode pembelajaran harus sumber belajar, maaf, sumber belajar yang beragam tadi yang seperti saya bilang, seperti Iya video YouTube ya, Pak, iya kemudian juga ada TikTok ya. iya. Kemudian mungkin yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak juga kepada mereka. Nah itu Mungkin, bagus Bu. tugasnya, bentuknya bisa sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Iya Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Kemudian misalnya menggunakan dalam bentuk drama, lagu, eee, bisa juga puisi, pantun mungkin ya, Pak, ya, seperti itu atau bisa. laporan digital ya. Iya. Bagus Bu rencananya nih, sangat menginspirasi nih. Nah lalu Nah bagaimana semoga komitmen Ibu nih terhadap rencana yang sudah dirancang oleh Ibu tadi nih, komitmennya seperti apa Bu nanti dalam pelaksanaannya? komitmennya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar tentunya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang
dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya sarankan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali nih Bu rencananya nih. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Bu ya, sesuai harapan, sehingga permasalahan Bu Dewi di kelas dalam pembelajaran berkaitan dengan antusias belajar siswa, kemudian pengerjaan tugasnya juga dapat diselesaikan Bu ya dengan baik. Amin. Ya, Pak Majen. Terima kasih ya atas waktunya. Untuk sharingnya juga, ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Ya, amin, Amin. amin, amin Bu. Sudah selesai Iya. mungkin coachingnya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bapak, terima kasih. Iya. Lega saya Nih ada sudah satu lagi mengeluarkan pertanyaan nih. Iya, ya. ada satu pertanyaan lagi nih setelah barusan kita melakukan coaching nih. Apa yang Bu Dewi rasakan nih saat coaching? Seperti apa Bu perasaannya Bu? Saya merasa lega sekali bisa mengungkapkan atau menceritakan yang menjadi kegalauan saya kepada Bapak ya. Dengan bercerita, saya mendapatkan semangat tambahan tentunya juga ya, untuk bisa melangkah ke depan dengan keyakinan ketika proses coaching itu berjalan ya. Saya merasa nyaman juga bercerita dengan Bapak. Ya, Semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibahas dalam proses coaching dengan baik. Terima kasih baik, Pak Majen. baik Bu. Luar biasa Bu. Ya, Terima kasih ya ya. sama-sama Bu. Ya, oke Bu. Udah, sesi pertama sudah selesai? Sudah selesai ya, Sudah. alhamdulillah. Ya, tinggal Sekarang kedua. baiklah, Saya mulai ya Bu ya. boleh. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat malam. Waalaikumsalam Pak. Iya, kenapa nih? Tumben nih Pak nih, ada apa Iya ya? Bu, biasa Bu. Gimana Bu kabarnya, baik Bu? Alhamdulillah. Pak Majin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, baik. Ini Bu Alhamdulillah nih, ya. iya, mohon maaf nih Bu. Kalau saya minta waktunya Bu, beberapa saat mungkin. Boleh, boleh Bapak, mangga. Iya, silakan. Ini saya mau bercerita kepada Ibu nih tentang hal-hal yang akhir-akhir ini sedikit mengganggu pikiran saya nih Bu di sekolah nih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ada solusi nih dari Bu Dewi nih. Baik, Pak. Ya, apa yang mau Bapak ceritakan nih? Jadi begini Bu, memang beberapa waktu belakangan ini kan sekolah saya sekolah adiwiyata gitu Bu ya. Ya. Udah di tingkat provinsi nih sekolah adiwiyatanya, tapi saya merasa tahun depan sekolah saya ini akan ke tingkat nasional. Tapi saya sendiri merasa program sekolah adiwiyata di sekolah ini untuk belakangan ini kurang greget gitu Bu, kurang berjalan dengan baik nih. Padahal tahun depan kan sudah ke adiwiyata nasional nih. Jadi Ya. saya jadi gimana Bu ya, agak ragu-ragu gini jadinya Bu. Iya, oh gitu. Baik. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi Bu ya atas permasalahan yang saya hadapi dalam pengembangan program sekolah adiwiyata ini untuk ke tingkat nasional nih tahun depan. Karena memang kebetulan di sekolah saya juga sebagai ketua
tim adiwiyatanya nih. Nah, dengan ini mudah-mudahan ketemu nih solusinya malam ini setelah berbincang dengan Bu Dewi nih. Oh, baik, Pak. Jadi menurut Bapak, itu hal apa saja yang menjadi masalah Bapak dalam program sekolah adiwiyata ini, Pak? Begini Bu ya, di tahun 2022 kemarin memang sekolah saya atau sekolah kami sudah mengikuti kegiatan sekolah adiwiyata di tingkat provinsi dan itu memang dilaksanakan secara berjenjang nih. Setelah tahun sebelumnya kita mengikuti sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten nih. Tapi beberapa waktu ini saya merasa program yang sudah dicanangkan untuk ke tingkat nasional ini sepertinya gitu ya, perasaan saya ini kurang berjalan dengan baik nih, sehingga muncul keraguan, dari saya pribadi, apakah nanti kami, ya tim adiwiyata sekolah ini dapat mengikuti program sekolah adiwiyata ini tidak nih di tahun depan gitu, Bu. Itu. Baik, begitu ya, Pak, ya. Jadi Mhm. kira-kira hal apa ya yang membuat Bapak merasa bahwa beberapa program sekolah adiwiyata tersebut kurang berjalan dengan baik, Pak? Menurut saya begini Bu ya, beberapa program yang berkaitan dengan kebersihan gitu ya, seperti pengelolaan sampah, itu belum dikelola dengan baik. Kemudian, dari pemeliharaan tanaman juga itu sama ya, kita menemui beberapa kendala juga kurang berjalan dengan baik. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kampanye, misalkan pentingnya menghemat air, kemudian pentingnya menghemat energi listrik, juga sepertinya saya merasa itu masih perlu ditingkatkan lagi, Bu. Gitu ya. Kemudian lalu menurut Bapak nih ya, Pak, ya, apa saja yang membuat program-program tersebut kurang berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi? Semestinya kan program-program tersebut bisa segera diberikan penguatan, Bu, ya, agar program dapat berjalan dengan baik seperti pengolahan sampah baik organik dan non-organik, kemudian pemeliharaan tanaman juga dari segi pembibitan gitu ya, pembibitan dapat Mhm. dilaksanakan dengan baik, termasuk eh, proses sosialisasi nih ke warga sekolah seperti menghemat air, kemudian menghemat energi listrik gitu ya. Itu sepertinya masih mengalami beberapa kendala, Bu. Seperti itu. Mengalami kendala ya. Nah, Mhm. menurut Bapak nih ya, Iya, kira-kira yang menjadi kendala dari permasalahan yang Bapak sebutkan tadi itu apa? sebetulnya banyak sih, Bu, ya. Kalau Banyak. saya mencoba mengidentifikasi nih, saya merasa, karena banyaknya sekali kegiatan sekolah, Bu, ya, agenda Mhm. sekolah itu sepertinya banyak, kemudian ada semacam tumpang tindih begitu. Eee, Sementara kan di sekolah, kalau sekolah SD itu personilnya itu Iya. cenderung relatif, sedikit atau terbatas lah, sehingga, kami fokus pada kegiatan yang lain yang cenderung mengabaikan program sekolah adiwiyata tersebut, Bu, seperti itu. Baik, kalau boleh tahu nih ya Pak ya, kegiatan apa saja yang belakangan ini banyak menyita waktu sehingga menyebabkan program sekolah adiwiyata tersebut seperti terbengkalai atau terabaikan? Banyak sih, Bu, ya, Banyak dari ya? kemarin kegiatan ANBK, kemudian di bulan November ini Iya, kegiatan PGRI begitu, Bu, ya. Belum lagi PGRI. kegiatan-kegiatan kepramukaan dan kegiatan-kegiatan lain yang berupa pengembangan diri nih, termasuk salah satunya ini kegiatan guru penggerak nih sebagai ketua tim ketika mengikuti penggerak ini, lumayan menyita waktu sebetulnya, tapi itu tidak Mhm. boleh jadi
tidak boleh jadi kambing hitam nih. Memang Betul. ketika semua personel di sekolah itu mengikuti dan terlibat dalam kegiatan tersebut, ya akhirnya mungkin program sekolah adiwiyatanya gitu ya, karena Mhm. oh tahun depan ini begitu Bu ya, jadi sedikit terabaikan sepertinya begitu Bu. Oh gitu ya, baik baik Pak, baik. Berkaitan dengan keterbatasan personil ini ya, Iya apakah Bu. sudah dibentuk tim khusus Pak, untuk program sekolah adiwiyatanya? Dan bagaimana untuk pembagian tugasnya Pak? Kalau tim khusus ada Bu ya, dari Iya, awal memang sudah dibentuk kemudian, eee, di-SK-kan juga ya, ada SK-nya juga. Tetapi mungkin karena banyaknya kegiatan tadi, sehingga, permasalahannya sih ada pada apa ya, fokus kami itu mhm, terpusat pada kegiatan yang lain, sepertinya itu Bu, titik apa ya, titik permasalahannya ada di situ Bu. Kalau pembagian baik, alhamdulillah ada dengan tugasnya masing-masing begitu Bu. mhm. Oh gitu ya. Jadi, personilnya terbatas, kemudian fokusnya juga terpusat pada kegiatan-kegiatan masing-masing ya. Iya Bu. Jadi sekarang, apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama mungkin tetap ya kita harus berkoordinasi dengan pimpinan, Mhm, dengan kepala sekolah, kemudian dengan tim adiwiyata untuk apa, ya, penguatan kembali nih, supaya dikencangkan nih ikat pinggangnya nih untuk program adiwiyata ke tingkat nasional nih. Kemudian saya juga akan mengingatkan kembali kepada tim bahwa, walaupun banyak kegiatan lain yang harus dilaksanakan, program sekolah adiwiyata ini tidak boleh, diabaikan dan memang harus tetap, menjadi fokus dan perhatian begitu, Bu. baik Pak, bagus sekali rencana Bapak ya. Kemudian bagaimana, berkaitannya dengan pembagian tugas dengan keterbatasan jumlah personil di sekolahnya, Pak? Apa rencana Bapak? Sebetulnya kan mungkin kalau urusan, apa, berkaitan dengan jumlah personil mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap, pelaksanaan program-program tersebut, Bu, ya. Asalkan Mmm, mungkin kita dapat mengelolanya dengan baik saja, seperti itu. Nah, saya rencana nih akan membuat, semacam daftar checklist, Bu, ya. Daftar checklist mhm. mungkin, berkaitan dengan program apa saja dari program Adiwiyata ini yang sudah berjalan dengan baik, kemudian program apa saja yang memang, perlu ditingkatkan lagi dan butuh perhatian lebih, begitu, Bu. Gitu. Tadi Bapak mengatakan akan membuat daftar checklist ya, Pak, ya? Iya, Itu fungsi daftar checklist itu buat apa, Pak? Untuk meningkatkan program sekolah adiwiyata yang sedang berjalan? diharapkan begini, Bu, ya, saya berharap dari apa, dengan daftar checklist tersebut semua tim itu dapat memantau perkembangan tiap-tiap program yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Setiap program itu dibuatkan apa targetnya begitu berdasarkan misalkan bisa berdasarkan jangka waktunya ya jangka waktu masing-masing. Misalnya ada yang dibuat dalam bentuk rutinitas, ada yang harian, kemudian ada yang mingguan, ada yang program bulanan gitu. Nah, dengan demikian diharapkan nih semua program dapat terpantau dengan baik karena memang ada daftar checklist, kemudian ada tenggat waktu dan kategorinya masing-masing dengan harian, mingguan, dan bulanan tersebut. Bu. Seperti itu, Bu. Baik, Pak, sangat bagus sekali itu ya idenya. Lalu komitmen Bapak gitu terhadap rencana, Bapak itu gimana ini, Pak? Iya, Bu. Ini saya Mhm, berkomitmen untuk selalu melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya karena memang itu sudah jadi program sekolah, Bu ya. Nah, mungkin hal mhm. ini bisa kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, Bu. Sebagai ketua tim Adiwiyata, saya harus memberikan
apa ya, saya harus mempunyai motivasi lebih, sehingga bisa juga memberi Mmm. memotivasi tim yang lain nih, teman-teman atau rekan sejawat yang lain di tim Adiwiyata. Kemudian, kita dapat mulai mungkin dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, kemudian bertahap ke yang lebih kompleks Bu nanti, seperti itu. Nah, dengan demikian nih mudah-mudahan rekan sejawat yang lain juga dapat termotivasi untuk melaksanakan program sekolah adiwiyata ini dengan sebaik-baiknya Bu. Seperti itu Bu. Amin, semoga ya Pak ya, jadi rekan-rekan juga dapat termotivasi ya, dengan Iya Bu, harapannya melakukan seperti ini itu. dengan sebaik-baiknya Pak, Harapannya seperti harapannya ya. itu Bu. Kemudian, iya, kira-kira rencana ini dapat dilaksanakan kapan nih Pak? Kalau saya sih menginginkan secepatnya Bu ya, walaupun tadi kita banyak Secepatnya. kegiatan gitu ya, tetap agar program Iya. satu program dengan program yang lain itu bisa berjalan beriringan begitu Bu, tidak ada yang apa terabaikan. Jadi semuanya berjalan begitu, beriringan, tidak ada yang diprioritaskan, tidak ada yang hingga akhirnya yang lain diabaikan begitu Bu. Tetap beriringan lah, semua berjalan gitu Bu. Udah bagus sekali, Pak, ya. Saya sangat mendukung itu. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Pak, ya. Amin amin Bu, amin Bu. Terima kasih Bu ya, atas waktunya nih untuk sharing nih. Mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan nih berjalan dengan lancar. Mohon doanya dari Bu Dewi nih. Amin, sama-sama Bapak. Ya, kita Ya, saling mendoakan ya, Pak, ya. Nah, iya Bu. sekarang bagaimana perasaan Bapak nih saat di-coaching? Nah, Alhamdulillah Bu, sudah iya, sepertinya sudah banyak mendapatkan pencerahan Bu. Sudah pencerahan. ada banyak mendapatkan pencerahan kemudian plong begitu Bu ya. Bebannya serasa berkurang nih. Kemudian semangatnya Karena sudah juga berkelit. seperti sudah ada peningkatan nih semangatnya untuk apa eh, kembali bukan Iya, yang tertunda bukan yang tertunda ya, yang sempat terabaikan begitu nih. Mudah-mudahan abaikan. bisa bisa langsung in Bu. Sehingga kegiatannya bisa langsung dilaksanakan. Begitu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Alhamdulillah Bu. Iya. Ya, baik Bapak, bagaimana masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup Bu. Cukup. Mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya Bu ya. Terima kasih banyak. Iya, tidak apa-apa, dengan senang hati Pak. Baik kalau begitu, Ya. saya akhiri ya perjumpaan kita ini karena saya juga masih ada kegiatan lain. Iya Bu. Baik Bu, izin Iya pamit Bu. Izin pamit. Assalamualaikum. iya iya, waalaikumsalam Pak Majen.